Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Indah Putri akan menjelaskan materi sosiologi hukum Islam tentang hukum Islam membentuk kehidupan sosial. Langsung saja, pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah wahyu Allah yang ditetapkan melalui hukum Islam adalah wahyu yang ditetapkan Allah melalui waktunya, yang kini terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu apa sih? Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan hasanah bagi mereka, baik hasanah di dunia maupun di akhirat. Dan kehidupan sosial. Apakah pengertian dari kehidupan sosial? Pengertian kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Dalam hal ini, dengan bagaimana bentuk? Dalam hal ini yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan. Dalam hal ini, seperti juga telah diterangkan di paragraf awal, bahwa ada dua kehidupan sosial yang secara umum ada, yaitu kehidupan sosial di pedesaan dan kehidupan sosial di perkotaan. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya adalah kalau diambil dari fungsi ibadah, itu fungsi paling utama hukum Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi dan peranan hukum adalah menciptakan kebaikan dan menghindari kemudorotan. Dan fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi. Fungsi tanzim waslah al-ummah, masalah muamalah. Pada umumnya hukum Islam hanya menetapkan aturan-aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diberikan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Proses sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok-kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antara individu maupun antar kelompok terjadi juga dikenal juga istilah interaksi sosial. Interaksi adalah berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari atau membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan proses sosial. Proses sosial yang terjadi dalam masyarakat terutama tidak selalu berjalan dengan tertib dan lancar karena masyarakat pendukungnya memiliki berbagai macam karakteristik. Jadi karakteristiknya tuh berbeda-beda. Jadi kita kadang ada yang tertib, ada yang enggak. Jadi nggak lancar lah. Demikian pula halnya dengan interaksi sosial atau hubungan sosial yang merupakan wujud dari proses-proses sosial yang ada. Keragaman hubungan sosial itu tampak nyata dalam struktur sosial masyarakat yang majemuk, contohnya seperti Indonesia. Keragaman hubungan sosial dalam suatu masyarakat bisa terjadi karena masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu suku bangsa pun memiliki perbedaan, namun perbedaan yang ada itu adalah suatu gejala sosial yang wajar dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hal itulah, maka didapatkan suatu pengertian tentang keragaman hubungan sosial yang merupakan suatu pergaulan hidup manusia dari berbagai tipe kelompok yang terbentuk melalui interaksi sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik. Artinya hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial dan sebaliknya perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam.
Adanya perubahan hukum karena perubahan sosial menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum Islam itu dinamis dan mampu beradaptasi, hingga hukum Islam up to date sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Untuk melakukan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam diperlukan beberapa syarat. Pertama, adanya tingkat pendidikan yang tinggi dan keterbukaan dari pihak masyarakat muslim. Kedua, hukum Islam harus dilihat sebagai variasi suatu keragaman yang bersifat partikular yang selalu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Ketiga, memahami faktor sosio, kultural, dan juga setting politik yang melatar belakangi lahirnya produk hukum supaya dapat memahami partikularisme dari pemikiran hukum tersebut. Keempat, mengorientasikan penggalian hukum dari aspek qawan, materi hukum, kepada aspek manhajan, kerangka metodologis. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.